Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Muhaimin dan teman saya Irwan Suryana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pertanian berbasis web di Desa Bojongkoneng. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pertanian. Perkembangan teknologi berbasis web menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan manajemen dalam bidang pertanian. Perancangan sistem pertanian berbasis web adalah langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan kegiatan pertanian guna mencapai pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Sistem pertanian berbasis web memungkinkan para petani, pemangku kepentingan, dan pengguna lain untuk mengakses informasi secara real-time, melakukan pemantauan lahan, serta mendapatkan rekomendasi pertanian yang akurat dan terkini. Dengan menggunakan perangkat berbasis web, pengguna dapat mengelola kegiatan pertanian seperti penanaman, pemupukan, dan panen secara lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut seperti kondisi tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama meningkatkan akses informasi, yaitu menyediakan akses mudah dan cepat terhadap informasi pertanian bagi para petani, penyuluh dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, efisiensi komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien antara petani dan pihak terkait atau penyuluh, pemerintah, pasar, dan lain. Yang ketiga, pengelolaan data terpadu, mengintegrasikan data pertanian dari berbagai sumber hingga lebih mudah dianalisis dan diakses. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan meningkatkan produktivitas, memberikan informasi tentang teknik bertani, cuaca, harga pasar, dan lain-lain, untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang kedua yaitu tujuan pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu petani dan pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat. Yang ketiga yaitu tujuan peningkatan kapasitas dan pengetahuan, edukasi dan melalui konten yang tersedia di sistem informasi atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi, memudahkan pemantauan dan evaluasi perkembangan pertanian melalui data yang terkumpul dan terstruktur dengan. Yang kelima yaitu tujuan peningkatan konektivitas pasar, menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, mempercepat distribusi hasil pertanian. Dan yang terakhir, tujuan transparansi akuntabilitas, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan sumber daya pertanian. Tahap metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perancangan sistem informasi pada sektor pertanian. Ini menggunakan metode sistem development child atau disingkat SDLC dengan menggunakan diagram
IRD, dan UML. Metode SDLC ini merupakan serangkaian proses dan tahap yang paling umum digunakan oleh peneliti dalam pengembangan perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengelola perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Penerapan metode ini berguna untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat dibangun dengan kualitas yang baik, dengan kebutuhan pengguna dan dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Metode SDLC merupakan metode yang cukup sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini karena batasan waktu dan anggaran. Namun hasil penelitian dan sistem web tetap dapat dibangun dengan kualitas yang sesuai dan dapat menjawab permasalahan yang digunakan oleh pengguna. Dan yang selanjutnya yaitu apa sih itu metode sistem development life cycle atau yang disingkat SDLC. System Development Life Cycle atau SDLC adalah sebuah siklus yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara efektif. Pada pengembangan sistem SDLC seringkali menggunakan diagram URD, Entity Relationship Diagram, dan UML, Unified Modeling Language, untuk membantu dalam merancang, mengembangkan, dan mendokumentasikan sistem. Nah, pada metode Nah, ini adalah diagram software development life cycle. Yang pertama merupakan tahap planning, yang kedua analisis, design, implementation, testing, integration, dan yang terakhir pada tahap maintenance. Jadi semua dalam tahap software yang digunakan development life cycle. Yang selanjutnya yaitu adalah perancangan. Tahap perancangan ini terdapat fungsionalitas yang menjadi fitur dari web didasari dari hasil pengamatan terhadap masalah yang diberikan pada studi kasus yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi petani. Maka, itu kami melakukan perancangan sistem ini menempatkan berbagai macam kebutuhan sistem yang membentuk arsitektur sistem yang kompleks. Dalam menggambarkan perancangan karakteristik dari pemodel UML, suatu acuan bentuk serta standar dalam perancangan dan visualisasi. Nah, kami menggunakan chess diagram, yaitu di mana petani akan mendaftarkan akun, akan mendapatkan buku panduan, melaporkan masalah, melaporkan hasil, memantau harga, serta menjual produk. Nah, petani
tersebut akan diakses melalui dan mengolah data oleh administrator dan operator langsung menginformasikan apa yang para petani diperlukan. Relationship diagram ERD, di mana anggota dilengkapi dengan nama lengkap, tanggal, nomor, alamat, tanggal bergabung, user, dan paspor, juga alamat email. Lalu ketika mendapatkan penyelesaian masalah, yaitu mendapatkan tampilan user, nama, disukai, komentar, tanggal, profesi, pernyataan, solusi, dan tingkat kepuasan. Ketika ingin mendapatkan panduan, yaitu harus mengisi user, judul panduan, kolom cari, deskripsi panduan. Ketika ingin melihat hasil tadi, yaitu cukup memasukkan user, nama, jumlah, produk, catatan, tanggal panen, dan juga ketika mendapatkan produk hanya memasukkan nama produk, user, proses, alamat, kategori, daerah, harga, atau harga kilo, dan nama lengkap. Terus ketika data informasi hanya memerlukan nama lengkap, user, tanggal lahir, alamat, paspor, nomor, tanggal bergabung atau date, jumlah produk, proses banyak anggota, dan operator user ID, yaitu paspor. Melalui administrator cukup memasukkan user dan paspor. Setelah transaksi, user, ID part, dan kategori nama produk, alamat, serta harga. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram mendapat panduan. Petani akan mendapat ketika membuka web, terus membuka halaman panduan bertani melalui sistem akan menampilkan menu langkah bertani. Setelah itu menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan menu akan menampilkan konfirmasi bahasa sudah membaca panduan. Setelah lanjut ke membaca dan mengikuti panduan, yaitu menampilkan dari pilihan menu dan telah dipilih oleh anggota. Selanjutnya, activity diagram melaporkan masalah. Ketika anggota membuka kolom masalah dari sistem, menampilkan masalah dengan berbagai solusinya. Lalu anggota membaca tentang permasalahan dan solusi permasalahan yang dihadapi. Maka anggota bisa menambahkan solusi yang berkaitan dengan masalah yang ada. Lalu sistem menampilkan kolom untuk pengguna isi dengan komentar permasalahan terkait masalah. Anggota bisa bertanya terkait permasalahan baru jika ada. Terus sistem menampilkan kolom untuk pengguna isi dengan komentar permasalahan terkait masalah baru. Maka itu akan melalui sistem penampilan apakah yes atau oke, sistem menampilkan masalah dengan berbagai solusi atau no. Nah, selanjutnya itu activity diagram melaporkan hasil. Anggota atau petani akan melaporkan hasil
pengguna membuka pilihan hasil lapor panen, maka sistem akan menampilkan berbagai laporan tentang hasil panen. Setelah itu, anggota pengguna memberikan laporan hasil panen via aktif atau foto video. Setelah itu, sistem menyampaikan laporan hasil panen. Oke, karena mungkin teman-teman tidak ada ya, jadi sesi tanya jawab kita hilangkan. Kita lanjut ke kesimpulan, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan penelitian ini menghasilkan sistem informasi siswa dapat mengolah data aktivitas pertanian pada sektor pertanian seperti mendapat panduan, melaporkan hasil, melaporkan masalah, menjual produk, membeli produk, serta memantau harga, terutama pada fitur panduan, berfungsi agar para petani bisa mendapatkan bimbingan secara virtual. Sistem informasi pertanian ini juga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat, salah satunya petani dimanapun dan kapanpun, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi, mengetahui informasi terbaru tentang pertanian seperti kegiatan pertanian. Itu yang saya dan teman saya Iwan yang bisa saya presentasikan. Terima kasih banyak atas ada salah kata ataupun ucapan atau kendala yang lain pun mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.